Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairul Jihad, SKM MKM. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tukuman. Saya bergabung sebagai dosen tetap sejak tahun 2021 dengan spesialisasi di bidang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya peminatan biostatistik dan sistem informasi manajemen kesehatan. Beberapa mata kuliah yang saya ajarkan antara lain biostatistik, deskriptif dan inferensial, sistem informasi kesehatan, manajemen data, dan analisis data kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu biostatistik, deskriptif, dan inferensial. Mata kuliah ini diajarkan pada semester genap untuk Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada strata 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan yang mencakup ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajar yang saya terapkan, izinkan saya terlebih dahulu memaparkan deskripsi mata kuliah biostatistik, deskriptif, dan inferensial. Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman dasar mengenai konsep dan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam bidang kesehatan. Mata kuliah ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif mencakup teknik-teknik untuk menyajikan, meringkas, dan menggambarkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti menggunakan ukuran pemusatan data, ukuran dispersi, dan visualisasi data. Statistik inferensial melibatkan metode-metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang populasi berdasarkan data, sampel, termasuk uji hipotesis, estimasi parameter, dan analisis regresi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep dasar statistik kesehatan, baik statistik deskriptif maupun inferensial, serta pentingnya penerapan statistik dalam penelitian kesehatan. 2. Menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menyajikan dan menganalisis data kesehatan dengan menghitung ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus, serta ukuran dispersi seperti length, varian, standar deviasi, serta menginterpretasikan hasilnya. 3. Menerapkan statistik inferensial dalam penelitian kesehatan seperti melakukan uji hipotesis dengan teknik statistik yang relevan, seperti contohnya uji T, uji chi-square, dan uji ANOVA, serta menginterpretasikan hasil untuk membuat suatu keputusan berbasis data. 4. Menggunakan analisis regresi linear sederhana dan berganda untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam data kesehatan dan menginterpretasikan hasil korelasinya. 5. Mengoperasikan perangkat lunak statistik seperti SPSS untuk melakukan analisis data kesehatan dan menyajikan hasilnya secara efektif. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi sebagai berikut, yaitu antara lain 1. Konsep dasar statistik. 2. Ukuran pemusatan data atau central tendency. 3. Ukuran penyebaran atau measures of dispersion. 4. Dasar probabilitas dan distribusi probabilitas. 5. Distribusi sampling. 6. Estimasi parameter. 7. Konsep dasar sampling. 8. Pengujian hipotesis. 9. Uji beda. 10. Uji hipotesis dengan chi-square. 11. Regresi dan korelasi linear. 12. Analisis data dengan software statistik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu teknik pertama adalah delivery. Dalam mata kuliah ini, saya menyampaikan materi dengan cara yang jelas dan sistematik, menggabungkan penjelasan teori dan perhitungan praktis di papan tulis. Pada beberapa pertemuan, saya juga melakukan praktikum analisis data deskriptif dan inferensial menggunakan aplikasi
biostatistik seperti contohnya SPSS. Pendekatan yang saya lakukan adalah antara lain materi disampaikan melalui slide presentasi dan handout untuk memudahkan mahasiswa memahami konsep yang diajarkan. 2. Menggunakan visualisasi data seperti grafik dan tabel untuk menjelaskan distribusi data atau hasil analisis statistik dengan lebih jelas. Yang ketiga, perhitungan manual yang dilakukan di papan tulis membantu mahasiswa memahami langkah-langkah dalam analisis statistik secara langsung yang kemudian bisa diterapkan dengan menggunakan SPSS. Kemudian, buku referensi yang saya gunakan antara lain 1. Statistik Kesehatan, pengarang Lukni Sabri dan Susanto Priyono Hastono. 2. Biostatistik untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, pengarang Eko Budianto. 3. Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan, pengarang M. Sopudin Dahlan. 4. Biostatistik, pengarang Nurul Amalia. Dan yang terakhir, biostatistika, aplikasi pada penelitian kesehatan, pengarang Muhammad Rahman. Kemudian, teknik yang kedua adalah interaksi. Ini berkaitan dengan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Ada beberapa cara yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan soal perhitungan dan saya memberikan umpan balik langsung untuk memastikan pemahaman mereka. Kedua, setiap sesi praktikum, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan analisis data dan membuat output dalam bentuk laporan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang ketiga, saya menggunakan WhatsApp Group sebagai sarana berinteraksi dan berdiskusi di luar kelas, sehingga mahasiswa bisa bertanya atau berdiskusi secara langsung. Dan yang terakhir, teknik yang ketiga adalah asesmen. Ini bertujuan untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam konsep biostatistik, deskriptif, dan inferensial, serta kemampuan mereka dalam praktik menggunakan SPSS. Di awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak kuliah yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Untuk penilaian, indikator yang saya gunakan adalah kehadiran sebanyak 10%, pertugas sebanyak 15%, praktikum sebanyak 20%, UTS sebanyak 25%, dan UAS sebanyak 30%. Berikutnya, saya akan menunjukkan cuplikan pembelajaran yang saya bawakan di kelas pada mata kuliah Biostatistik, Deskriptif, dan Inferensial. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Sehat. Ya. Jadi Bapak harap sebelum kita mengikuti tutorial itu seharusnya kita sarapan dulu, makan seperti itu ya. Nah, baik. Jadi untuk materi hari ini yaitu distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ini adalah lanjutan daripada materi kita yang beberapa minggu kemarin ya, di mana kita melakukan perhitungan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data itu dengan cara matematik ya. Jadi kemarin itu kan Bapak menulis di papan tulis seperti itu ya, kita mencari dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah sambungan dari materi yang 3 minggu kemarin itu. Kemudian ini kita menggunakannya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, fungsinya berapa Pak? Ya. Nah, ini adalah menggunakan aplikasi supaya hasilnya itu baik itu distribusi frekuensi maupun ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data itu bisa menghasilkan hasil yang langsung seperti itu tanpa kita menghitung kembali. Ya, itu dia. Nah, baik, sebelum perkuliahan materi ini yang Bapak ajarkan, Bapak akan melakukan absensi dulu kepada Anda semua, ya. Oke. Yang pertama Alif Wijaya Subekti. Kemudian Aksaruddin Zulkarnain Siregar. Kemudian dan Syah Novel Siregar. Oke. Kemudian melakukan identifikasi kompetensi dasar dulu ya. Jadi perkuliahan ini dia ada tujuannya, kompetensinya, bentuk kompetensi umum maupun kompetensi khusus ya. Nah, di sini kompetensi umumnya itu mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep dasar
biostatistik untuk menggambarkan data secara deskripsi dan menerapkan analisis inferensial menggunakan aplikasi SPSS ya. Nah, kemudian kompetensi khususnya ini yaitu satu, menggunakan SPSS untuk menghitung dan menggambarkan distribusi frekuensi, kemudian menentukan ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu contohnya mean, median, modus seperti itu ya. Dan kemudian ukuran penyebaran data, sini ada rentang, varian, standar deviasi ya dengan menggunakan SPSS. Nah, kemudian yang ketiga itu menginterpretasikan hasil output SPSS untuk analisis deskriptif dan inferensial. Nah, yang terakhir adalah menganalisis dan mempresentasikan data dalam bentuk tabel dan grafik ya. Jadi nanti akhir daripada pembelajaran kita ini ada tabel yang harus disiapkan, kemudian Anda harus membuat narasinya seperti itu ya, kemudian ada visualisasi daripada data itu sendiri, baik itu dalam bentuk histogram atau pie diagram seperti itu. Pernah dengar ya? Nah, seperti itu. Baik, kemudian ini rancangan materi pembelajarannya. Topik utama kita di sini distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, jadi tujuan pembelajaran juga ada seperti itu ya. Pertama itu distribusi frekuensi, tujuannya itu mahasiswa mampu menghitung dan menginterpretasikan distribusi frekuensi untuk data kuantitatif menggunakan SPSS ya. Jadi di sini baik itu distribusi frekuensi jenis data numerik maupun distribusi frekuensi untuk data kategori ya. Nah, kemudian ukuran pemusatan data. Ini tujuannya mahasiswa mampu menghitung dan memahami arti daripada mean, median, modus ya untuk data kuantitatif menggunakan SPSS dan menghasilkan hasil daripada mean, median, modus itu sendiri. Setelah data kita entry menggunakan aplikasi SPSS. Ya, kemudian ukuran penyebaran data. Di sini tujuannya mahasiswa mampu menghitung rentang, range seperti itu ya, varian dan deviasi, standar deviasi ya untuk data kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS ya. Sama dengan ukuran pemusatan data tadi, ukuran penyebaran data itu juga kita dapatkan menggunakan hitungan SPSS. Jadi SPSS yang mengerjakannya. Jadi kita tinggal melihat hasilnya itu dalam bentuk output. Jadi dari output itu sendiri kita bisa mengetahui berapa mean, median, modus ya, kemudian varian range-nya, kemudian standar deviasinya itu berapa ya, yang kita pelajari. Nah, ini adalah buku referensi, beberapa jenis buku referensi yang Bapak anut ya. Pertama itu adalah statistik kesehatan, itu Mesawi. Kemudian statistik kedokteran dan kesehatan masyarakat, itu pengarangnya Eko Wijato. Kemudian yang ketiga statistik untuk kedokteran kesehatan, Hemisofi Jalan, dan keempat biostatistik, itu pengarangnya Dr. Amalia, dan yang terakhir adalah biostatistik aplikasi pada penelitian kesehatan, itu pengarangnya Muhammad Ahmad. Nah, kemudian pemilihan metode pembelajaran. Di sini Bapak selain ceramah, demonstrasi juga kita akan melakukan praktik ya. Dan kemudian metode diskusi. Nanti Anda semuanya Bapak harapkan itu aktif menanyakan ke Bapak ya. Misalkan ada pendapat kendala, masih nggak tahu seperti itu ya, ataupun masih belum bisa melakukan kegiatan dengan SPSS seperti itu ya. Jadi Bapak harap Anda semua bisa menanyakan ke Bapak secara langsung. Ini pengantar mata kuliahnya ya, yang masuk ke dalam opening atau pendahuluan. Di sini statistik deskriptif diferensial ini mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar yang sangat penting dalam bidang statistik ya, terutama yang diterapkan dalam bidang kesehatan ya, karena kesehatan itu luas, termasuk juga di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, nah kemudian tujuan utama pembelajarannya adalah untuk memberikan keterampilan ya, jadi Anda itu capable, maksudnya bisa ya dalam melaksanakan atau mengoperasikan aplikasi SPSS
untuk menganalisis data yang Anda miliki ya. Jadi nanti ketika Anda misalkan lapangan seperti itu ataupun memiliki data penelitian misalkan skripsi ataupun data KTI seperti itu ya, maka harus dilakukan analisis. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi SPSS ini kita bisa menghasilkan nanti analisisnya, kita masukkan suatu kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, yang kemudian relevansi biostatistik dalam ilmu kesehatan yang pertama itu memiliki peran penting dalam penelitian baik medis ya, epidemiologi, public health dan K3 ya khususnya. Nah, data dalam bidang ini sering kali sangat bervariasi ya, baik itu dalam bentuk hasil laboratorium, data pengukuran fisik maupun data hasil daripada survei yang dilakukan di lapangan ya. Nah, kemudian oleh karena itu kita membutuhkan alat statistik ya. Nah, jadi di sini juga memiliki tujuan pembelajaran untuk sesi ini ya. Sesi yang Bapak sampaikan sekarang ini tujuan pembelajarannya apa? Pertama itu pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan biostatistik deskriptif ya, yang meliputi cara untuk menggambarkan dan menganalisis data secara sederhana namun informatif. Ya, Anda akan mempelajari tentang distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data, ya, dan bagaimana menggunakan perangkat lunak SPSS seperti SPSS ini untuk melakukan analisis tersebut. Ya. Nah, jadi materi yang akan Bapak sampaikan itu pertama itu distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan bagaimana cara penggunaan SPSS ini. Nah, jadi contohnya seperti data tinggi badan, seperti kemarin ya, data tinggi badan. Nah, itu kan variabelnya apa di situ? Variabelnya, ayo. Variabelnya apa, ayo? Tinggi badan. Jadi tinggi badan harus kita buat dulu namanya. Ya. Nah, sekarang coba di situ kan ada yang kolom name. Nah, silakan tinggi ya. Buat tinggi badan. Silakan tinggi badan. Nah, perlu dicatat bahwa untuk kolom name kategori. Nah, tinggi badan masuk ke mana? Jadi Anda pilih skill. Silakan di Sudah semua? Oke. Nah, sekarang lalu di ya. Kemudian baru buka data view. Buka data view. Maka akan muncul kolom daripada GB itu sendiri. Betul nggak? Nah, sebelum kita mengentry data, silakan di Ctrl S. Silakan Anda lakukan Ctrl S supaya datanya tidak hilang, ya. Datanya tidak hilang. Nah, simpan di mana? Di dokumen. Ctrl S. Ya. Simpan di dokumen. Namanya, nama filenya itu nama spasi distribusi frekuensi. Nama spasi namanya sendiri. Nama spasi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Ya. Distribusi frekuensi. Siap? Yang sebelah sana siap? Expert ya, kita mulai. Sudah ya? Maka akan muncul output seperti itu. Ya. Akan muncul output nggak? Tampilan seperti ini. Set.
Nah, maka akan muncul itu namanya yang muncul itu adalah output ya. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan akan muncul semuanya hasilnya itu ya di output. Ya. Oke, sekarang di close outputnya. Outputnya silakan di close. Ditekan kali silang kanan atas. Ya, no aja. Tekan no. Oke, sudah semua di close. Harusnya sana. No. Nah, sekarang coba perhatikan di data view. Sekarang ada pilih data view. Nah, sekarang silakan Anda entry semuanya. Berapa responden di situ? 15. Oke, silakan di entry data-data di situ di variabel tinggi badan. Ya, sekarang. Ya. Nah, lalu Anda enter. Nah, enter ya. Nah, tinggi badan di situ dia memiliki koma enggak? Enggak kan? Dia kan bilangan bulat dari situ. Nah, sebenarnya tinggi badan itu juga bisa berkoma, tetapi tergantung data yang kita miliki. Ya, kalau di situ misalkan dia data bilangan bulat, ya berarti di kolom desimalnya dijadikan 0. Dijadikan 0 karena dia tidak memiliki koma. Nah, itu di situ 2 kan tertulis. Nah, berarti kalau 2 itu namanya ada 2 angka di belakang koma. Karena ini adalah bilangan bulat yang kita miliki datanya, makanya kita jadikan 0 desimalnya. Sudah? Siap? Nah, kemudian label, perhatikan semuanya. Untuk label, kolom label itu tolong Anda ketik tinggi badan. Ya, itu tinggi badan seperti biasa, harus menggunakan spasi. Ya, itu adalah keterangan. Ya, tinggi badan. Silakan. Sudah. Sudah siap? Nah, kemudian untuk kolom align itu Anda tulis pernah saja, karena misalnya untuk angka itu kan di tengah bisa. Jadikan 0. Ya, jadikan 0. Kenapa jadikan 0? Karena itu kan bilangan bulat kan, bukan bilangan desimal. Nah, kalau 2 itu maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Ya, jadi misalkan 150,73 seperti itu. Karena ini 150, ada 73-nya, makanya 2 itu jadikan 0. Ya, jadi jadikan 0. Oh ya, depan. Ini median modus. Nah, itu tolong Anda centang semuanya. Sum. Pokoknya keempat-empat itu Anda centang semuanya. Di central tendensi di statistiknya central semuanya di bagian central tendensi, min, median, modus, sum itu di central. Sudah? Oke, jangan ditekan continue dulu, ya. Oke, tekan dulu. Sudah? Ya. Jangan lupa. Nah, kemudian, kalau di penyebaran data apa saja? Standar deviasi, ya kan? Ada nggak di situ? Ada. Central. STD deviation.
sudah centang keempatnya? Ya. Untuk bagian dispersion Ya. sudah centang kecuali ini. Nah sekarang tekan yang ini. Oh, ini sudah? Nah itu karena variabel TB merupakan variabel jenis data numerik, jadi display frekuensi stable-nya itu tidak kita gunakan ya. Jadi sekarang ada uncentram, dihapus centram pada display frekuensi stable. Nah, di uncentram maksudnya jangan dicentram ya. Oke. Nah kemudian langkah berikutnya adalah tekan oke. Demikian materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini ya. Jadi Bapak akan membacakan ringkasan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama itu distribusi frekuensi ya. Di mana distribusi frekuensi ini kita mempelajari cara menyusun dan menginterpretasikan distribusi frekuensi dan kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kemudian distribusi frekuensi ini membantu kita untuk melihat bagaimana data berdistribusi dan seberapa sering nilai tertentu akan muncul ya di dalam suatu set data. Nah, kemudian untuk materi ukuran pemusatan data itu kita telah mempelajari min ya. Min itu adalah data yang menjadi pusat data atau di tengah ya. Nah, kemudian median adalah data yang menjadi dua bagian yang sama, dan terakhir adalah modus adalah data yang sering muncul ya. Nah, kemudian ukuran penyimpanan data kita telah mempelajari tentang ya ring, kemudian varian dan standar deviasi. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi SPSS ini, semua materi baik itu distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, ukuran penyimpanan data dapat kita hitung ya atau hasilkan cepat seperti itu. Jadi tinggal kita masukkannya ke dalam penyajian data yang misalkan seperti ini ya, lalu kita buat narasi ya, narasinya. Nah, oke, kemudian ada yang bertanya, silakan bertanya sejauh ini, sejauh materi yang sudah Bapak berikan. Tidak ada? Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti Anda semua sudah paham kan? Ya. Nah, kalau paham, berikut ada tugas dan latihan untuk Anda. Silakan lihat di layar ya, di layar coba lihat. Itu ada tugas yang harus Anda kerjakan dan harus Anda kumpulkan minggu depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pertemuannya. Pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.